pendapat saudara. Ini kerjanya orang Bais begini kan? Siap, izin kami tidak berpendapat masalah itunya, tapi kami Pribadi aja. Ya, Saya juga kami bilang pribadi. ini kok goblok banget ya nih. Siap. Tadi mengatakan kenal dengan para terdakwa, kenalnya sejak kapan? Siap, kenal sejak akhir 2025 sejak masuk ke Bais TNI. Tapi saudara kan beda satker. Siap, Saudara di D ya, Direktorat D. siap, betul. Ini kan mereka di Denma. Siap. Kan beda satker maksudnya. Sering jumpa. Dalam kegiatan apel, dalam kegiatan olahraga, kebetulan ada yang menjabat sebagai pajas. Jadi pasti terlihat mukanya, siap. Oh, taunya di situ saja. Siap. Langsung ke situ tadi bahwa tanggal berapa? 17 habis upacara itu dan Denma melapor kepada Direktur D. Siap. Saudara diperintahkan oleh Direktur D untuk mendalami. Siap. Ya, silahkan cerita dari situ. Berawal dari tanggal 17 setelah selesai sholat zuhur, waktu itu kami mendapat arahan dari direktur kami untuk melakukan pendalaman terhadap 2 personil yang sedang berada dirawat di klinik Bais Denkes Bais TNI. Sekitar jam 1 kami tiba di klinik menemukan ada terdakwa 1 dan terdakwa 2. Terdakwa 1 dalam kondisi mukanya luka, kehitam-hitaman, terus tangannya juga, terdakwa 2 juga, tangan kanannya juga dalam kondisi luka-luka. Pada saat kami datang, kami bertanya, kenapa? Tapi kelihatan kedua terdakwa ini dalam kondisi takut, dalam kondisi bingung, sehingga pertanyaan kami tidak dijawab dan lama-lama dijawab kalau terkena air panas. Jawabannya yang pertama ke kami. Terus kami bertanya terus, yang terdakwa 1 karena kami curiga, kami suruh buka baju dan kami lihat ada memang luka di sebelah dada kanan menghitam. Terus luka itu di wajah, dada kanan dan tangan. Jadi terlihat dengan jelas. Terdakwa 2 yang kami lihat hanya di tangan kanan saja, tidak ada yang lain. Terus kebetulan izin yang mulia, sebelumnya tanggal 16 sore kami nonton TV di rumah. Itu ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya waktu itu menjelaskan bahwa penyiraman cairan terhadap saudara A itu berakhirnya di wilayah Kalibata. Jadi kami teringat ke situ, melihat bekas luka yang tidak semestinya ini, tidak wajar ini. Akhirnya kami punya pikiran, jangan-jangan personel yang ini terlibat di dalam tersebut. Sehingga pertanyaan kami bertanya makin jelas ke teman-teman ini, ke terdakwa 1, terdakwa 2, apakah kamu ada hubungannya dengan kegiatan penyiraman dengan saudara Andri Yunus? Karena terdakwa 1 ini lama-lama dia bingung sendiri, ketakutan sendiri, akhirnya dia menjawab siap, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga mengakui. Setelah itu pertanyaannya formal atau sudah dalam bentuk BAP? Siap, formal. Apa pendalaman, elisitasi? Tidak ada dalam bentuk BAP, baru pendalaman. Siap. Bukan pertanyaan tadi itu loh, dalam ngobrol biasa secara lisan atau sudah dihadapkan secara lisan? Masih di klinik Denkes. Oh, masih di klinik. Masih di klinik Denkes, siap. Berarti masih tanya jawab biasa saja ya? Tanya jawab. Belum dihadapkan ke kantor untuk melakukan pemeriksaan hadapan-hadapan. Belum. BAP gitulah ya? Siap, tidak. Siap. Langsung mengaku? Mengaku. Si terdakwa 1? Terdakwa 1, mungkin karena merasa sakit. Si Edi ini? Terdakwa 1, siap. Yang mukanya. Ya, pertanyaannya gimana? Coba diulang. Kami nanya, apa kamu ada hubungannya dengan yang sedang viral di TV yang terkait dengan penyiraman saudara Andri Yunus? Diam dan lama-lama menjawab, siap. Siapa? 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 Siap. Dari terdakwa 1. Apa yang kau lakukan? Akhirnya diceritakan pada saat itu memang dia melakukan penyiraman naik motor dibonceng, yang nyetir motornya terdakwa 2 dan dia melakukan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus, siap. Terus setelah itu kami bertanya, siapa lagi yang terlibat? Siapa lagi yang menemani kalian, yang mendampingi kalian ikut terlibat? Karena lama-lama mendekati jam 3 sore mengaku kalau dia dibantu oleh 2 teman yang lain. 2 teman yang lain disampaikan ke kami, yaitu terdakwa 3 dan terdakwa 4.
Setelah kami tahu, kami laporkan ke Dandenma melalui telepon di ruangan, kalau minta tolong supaya dihadirkan ke Denkes 2 orang atas nama terdakwa 3 dan terdakwa 4. Sekitar jam setengah 4 sore, terdakwa 3 dan terdakwa 4 hadir di Poliklinik Denkes. Kami bertanya, tidak panjang lebar karena terdakwa 1, terdakwa 2 sudah mengakui kalau orang itu secara bersama-sama melakukan. Terdakwa 3, terdakwa 4 mengakui perbuatannya. Tadi terdakwa 2 belum mengakui. Siap? Terdakwa 2 belum. Terdakwa 2 mengakui pada saat kami. Setelah terdakwa 1 mengakui, terdakwa 2 kami tanya, terdakwa 2 mengakui. Oh, baku sebelah. Siap, dekat-dekatan. Siap. Baku sebelah. Ada dua-duanya di ruangan. Karena 1 sudah mengakui, terdakwa 2 nggak mau Mengakui. Terus baru menyebut 3 dan 4. Siap. Yang menyebut 3 dan 4 terdakwa 1 atau 2? Terdakwa 1. Terdakwa 1. Oh, saya dibantu sama 3 dan 4. Siap. Kapten Andala sama ini. Siap. Semi. Siap. Terdakwa 1 dalam kondisi sakit gitu, mungkin bingung, panik. Akhirnya dia tidak berbelit-belit ke saya. Setelah saya adakan elustrasi, wawancara, dia tidak berterus terang apa yang dilakukan. Ya, lanjut. Setelah itu, sekitar jam 5 sore saya laporkan ke Dandenma atas pengakuan dari 4 terdakwa ini, dan juga saya laporkan ke direktur kami yang memerintahkan kami untuk melakukan pendalaman. Setelah jam 5 sore, keempat terdakwa dimasukkan ke dalam sel oleh Dandenma selaku atasan yang berat menghukum. Siap. Saudara laporan ke Direktur D. Siap. Apa yang saudara laporkan bahwa ini mengaku bahwa ada hubungannya dengan AJ gitu. Siap. Kami laporkan sesuai dengan pengakuan dari para terdakwa. Kalau ke apa yang sedang viral itu pelakunya anggota kita, kami sampaikan terdakwa 1, 2, 3 dan 4. Apa tanggapan Direktur? Direktur sepertinya melaporkan langsung ke pimpinan atas. Siap. Kaget nggak? Siap. Sempat kaget nggak? Siap. Sempat kaget. Siap. Marah? Siap. Kalau saudara mendengar itu pengakuan dari terdakwa 1 dan 2, apa perasaan saudara? Perasaan kesal, marah, karena mencoreng nama baik TNI. Siap. Kami selaku Babanda Pampers, pengamanan personil, merasa kesal. Iya, kita pun terkaget-kaget pada saat 18 tiba-tiba kok langsung 4 orang dari anggota TNI. Kan orang masih beranggapan siapa kan OTK itu. Siap. Nah, masih banyak manuver liar. 18. Kemudian setelah telepon ke Dandenma ambil alih bawa ke Puspom. Siap. Terus kemudian saudara, langkah saudara apa lagi? Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam sel tahanan sekitar jam 5 sore, kami sekitar jam setengah 8 malam meminta keterangan anak-anak, meminta keterangan para terdakwa ini di ruangan kami. Oh, siap. Nah, ini baru siap. Kami masukkan ke permintaan keterangan. Siap. Ya. Siap. Mana mukamu yang kosong, foto. Kita mau tahu juga kondisinya seperti apa. Kalau ini kan udah nggak kelihatan ini. Mungkin karena kulitnya hitam dia jadi kelihatan hitamnya sama. Ya, sampai di cross. Mohon izin yang mulia, mohon interupsi. Jika diizinkan kami meminta break untuk isoma yang mulia. Ya, nanti sebentar, sini kita break. Nanti kan potong, setelah itu saksi yang dari sipil 3 orang itu. Nanti kita selesaikan dulu ini. Tapi pernah saksi 2 ya, ngirimkan itu ke penyidik, ke Puspom, fotonya ini. Tidak pernah. Nah, tadi bilang katanya sudah dilimpahkan ke penyidik, ini sudah diserahkan. Waktu itu kami pada saat diperiksa di Puspom TNI, kami bertanya apakah ada fotonya, tapi waktu itu kami lupa, rupanya tidak ada di HP kami. Iya kan tanggal 18 ya. Ada terdakwa 1, simpan foto. Terdakwa 1, simpan foto. Terdakwa 2, barangkali saling memoto itu, kenapa lukamu ini, kamu laporan keluargamu, saya lagi sakit ya. Ada foto? Tidak apa-apa. Tidak ada. Biar kita bandingkan before and after ini.
ke saksi satu terakhir. Sedikit. Siap. Saya itu orang tidak tahu intel ya. Saya kan bukan intel bukan orang intel ya. Mungkin teman-teman juga sama yang tentara-tentara ini juga. Lihat kayak gitu kok, ya tadi yang PH bilang kolonel siapa? Ini kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah terlatih, nggak usah orang bais ini. Ini kan malu-maluin bais ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin bais. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. Nah, menurut pendapat saudara, ini kerjanya orang bais begini kan? Siap, izin kami tidak berpendapat masalah itunya, tapi kami Pribadi aja, saya juga bilang pribadi, kok goblok banget ya. Siap, kami pribadi karena keseharian kami di Denmark memang tidak mengurus hal-hal yang keluar, apalagi yang seperti itu. Kami semua fokus ke pelayanan-pelayanan. Mungkin termasuk para terdakwa juga memang sehari-harinya pelayanan dia. Ya, betul. Kita pendapat pribadi saja. Kalau saya melihat begitu, saya kan bukan orang intel, bukan orang kasukan. Saya orang namanya itu banmin kan, bantuan administrasi kalau kita ini hukum. Kalau misalnya ditugas kasan musuh untuk ngerit musuh gitulah. Ya itu kamu ada musuh itu sana, kamu raid. Ya nggak begitu amat maksudnya kita. Kita kan pakai main cantik dulu kan. Harus bagaimana? Oh ada CCTV, oh pakai jaket lah, pakai masker lah, pakai penutup muka lah. Masa di tengah jalan nggak pakai helm, nggak pakai ini kan? Nah ini kan jadi kok lucu-lucuan bagaimana gitu kan? Saya aja yang tidak pasukan tempur aja paham yang begitu-begitu. Ini aja brainstorming saja. Saya kok gemes juga lihat itu kan. Ini pendapat pribadi. Tidak bisa kita berpendapat, ini kan fakta hukum menyatakannya. Ada lagi auditor? Cukup? Dari PH cukup? Silakan dari terdakwa bertanya kepada para saksi. Kalau ada yang mau bertanya. Terdakwa satu, ada yang mau bertanya? Dua? Tidak ada. Tiga? Empat? Tidak ada. Dari keterangan saksi satu, dari terdakwa satu, ada yang disanggah? Terdakwa satu. Kenapa? Iya. Dari saksi dua, ada yang disanggah? Ada disanggah. Pakai mic ya? Kasih mic. Itu kasih mic belakang. Iya. Izin, yang mulia, itu hari Senin tanggal 9 di masjid. Hari Senin? Siap. Tanggal 9 di masjid pas saya ketemu sama Bang Budi. Ya, tanggal 9 di masjid itu. Siap. Kenapa? Ketemu ngobrol sama Bang Budi itu aja. Yang disanggah apa? Gak ada, bukan tanggal 10, Jin. Oh, tanggal 9. Tanggal 9. Yang di masjid itu. Siap. Itu aja, Jin. Ya. Pertama kali itu ya diskusi dengan terdakwa 2 ya. Siap. Bukan tanggal 10, tanggal 9. Siap. Itu aja, Jin. Terima kasih, Jin. Oke, dari saksi 3 ada yang disanggah? Tidak ada, Jin. 4? Tidak ada, Jin. 5? Siap, tidak ada. Ya, geser ke terdakwa 2. Dari keterangan saksi 1 ada yang disanggah? Siap, tidak ada. 2? Siap, tidak ada. 3? Tidak ada. 4? Tidak ada. 5? Siap, tidak ada. Tidak ada? Siap. Tapi benar saudara yang ngambil itu? Tadi kata terdakwa, saksi 5 itu. Saudara ngambil air aki itu? Siap. Iya? Siap. Benar, saudara? Betul. Tadi saksi 5 kan menyatakan Letnan Budi yang ngambil ya? Akhirnya pada tahu kan Letnan Budi ya? Siap. Oh iya. Ke, geser. Mic-nya. Ya, terdakwa 3. Enggak, ada mau tanya? Siap, tidak ada. Dari keterangan saksi 1 ada yang disanggah? Siap. Tidak ada. Saksi 2? 2 tidak ada. Hah? Saksi 2 tidak ada. Saksi 3? Tidak ada. 4? Tidak ada. 5? Tidak ada. Benar semua? Siap. Yakin benar semua? Siap. Ini kesempatan terdakwa loh untuk melakukan hak jawab pembelaan ini, menyangkal, mengkonfirmasi. Siap. Tidak ada. Tidak ada. Ya, saksi. Terdakwa keempat. Letnan Sami. Dari keterangan saksi 1 ada yang sanggah? Siap, tidak ada.
2, Tidak ada. 3, Tidak ada. 4, Siap, tidak ada. 5, Tidak ada. cocok semua. Siap. Mohon izin yang mulia, kami mendapatkan foto dari penyidik, Foto apa? foto terdakwa satu. kondisi terdakwa 1. Iya, bisa Tapi kita- kami tidak bisa memastikan ini H plus berapa. Jadi kami hanya Ya ditanyakan ke penyidik tanggal berapa itu. Tapi masih ada kelihatan luka-lukanya. siap, hanya kacamata, face yang lain terbuka. Maksudnya gimana? Coba lihat.